Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, yaitu Ahmad Tarmizi Channel. Kita lanjutkan materi sebelumnya, IPS kelas 9. Sekarang kita membahas tentang bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan subpokok bahasan yaitu perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa tidak sama. Ada negara yang kaya akan sumber daya alam dan ada yang miskin akan sumber daya alam. Karena perbedaan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut mendorong terjadinya lah yang namanya perdagangan internasional. Jadi, apa itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih, dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sama juga dengan tujuan perdagangan dalam negeri. Jadi perdagangan internasional itu selain mendapatkan keuntungan, laba, juga untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu negara. Karena ketersediaan barang itu tidak sama dalam setiap negara, memiliki perbedaan. Ini tentu dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan alam, posisi suatu negara. Itulah tadi tentang pengertian perdagangan internasional. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan antara perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. Yang pertama kita lihat dulu perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri yang pertama, wilayahnya dalam suatu negara. Cakupan wilayahnya dalam satu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung atau berinteraksi langsung antara si penjual dengan si pembeli. Yang ketiga, ciri khas dari perdagangan dalam negeri itu adalah mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak kenal biaya masuk, tidak kenal biaya masuk. Yang kelima, biaya angkutnya lebih murah. Karena biaya masuk, jarak yang dekat hanya dalam satu negara, jadi biaya angkutnya lebih murah. Yang ke-6 yaitu kualitas barang bervariasi, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya biasa saja. Yang ke-8 peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan dalam negeri itu adalah undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama atau peraturan pemerintah dalam negeri. Itulah tadi ciri khas dari perdagangan dalam negeri. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas yaitu ciri dari perdagangan, perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Itu ciri dari perdagangan internasional. Ini dapat membedakan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Jadi dari perdagangan internasional itu yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual itu tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang dipergunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenai pajak atau biaya masuk. Yang kelima, biaya angkutnya lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang standar internasional. Yang kedelapan,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan hukum internasional. Selanjutnya yang kita masuk yang B-nya, yaitu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Jadi ada 4 faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yaitu kita lihat yang pertama, yaitu perbedaan sumber daya alam antar negara. Ya, setiap negara memiliki perbedaan. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia atau kita sebut dengan SDM. Ya. Daya manusianya. Yang ketiga itu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Selanjutnya kita lihat yaitu tadi ada manfaat perdagangan internasional. Sekarang kita lihat manfaat perdagangan internasional. Jadi ada 9 manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi akan kebutuhan barang dan jasa. Yang kedua, dapat menciptakan spesialis produk khusus. Artinya produk tersebut hanya ada pada negara yang bersangkutan atau sumber daya alamnya. Ya. Sumber daya itu faktor dari sumber daya alam. Yang ketiga, mudah mendapatkan barang dan harga yang murah. Mudah mendapatkan barang dengan harga yang murah. Yang keempat, mendorong kegiatan produksi. Yang kelima, ya, dapat meningkatkan persahabatan hubungan antar negara. Yang keenam, meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja. Jadi dengan meningkatnya produksi tentu akan membuka lapangan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara lewat devisa ekspor. Ya. Dapat meningkatkan devisa ekspor. Yang kedelapan, mendorong terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi terjadinya pengangguran. Jadi itulah ada 9 manfaat dari perdagangan internasional. Sekarang kita lihat hambatan dari perdagangan internasional itu ada 3, yaitu proteksi, melindungi barang-barang dalam negeri, kuota, ya, menjual barang dalam negeri lebih murah daripada menjual barang atau dumping, yaitu menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini, ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.